happening to me? No! Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Foreign, asimilasi itu apa sih? Terus akulturasi juga apa? Akulturasi itu pencampuran dua budaya tanpa menghilangkan budaya yang asli. Kalau asimilasi itu pencampuran dua budaya namun menghasilkan budaya yang baru, Rara. Oh, sekarang udah paham deh. Kalau ciri-cirinya itu apa? Cak, kamu tahu nggak ciri-ciri asimilasi? Tahu? Kamu mau tahu? Mau. Ya sini, dekat aku. Ciri-ciri asimilasi adalah 1. Penghilangan perbedaan budaya untuk menciptakan kesamaan. 2. Salah satu budaya menjadi dominan dan budaya lainnya kehilangan identitasnya. 3. Terjadi dalam waktu yang relatif lama. Kalau kamu tahu nggak ciri-ciri akulturasi? Aku juga nggak tahu tuh. Kamu tahu nggak, Cak? Tentu tahu dong. Yuk kita baca. Ciri-ciri akulturasi yang pertama, tidak ada budaya yang hilang. 2. Perpaduan unsur-unsur budaya menciptakan bentuk baru tanpa menghilangkan keaslian budaya asal. 3. Terjadi secara damai dan sukarela. Sekarang kamu tahu kan? Tahu. Makasih ya, Ica. Sama-sama, Kiswa. Saya akan menjelaskan perwujudan bangunan dari asimilasi. Gereja Katolik di Goa, India. Basilika Bom Jesus di Goa. Deskripsi. Basilika ini dibangun pada abad ke-16 oleh kolonial Portugis. Bangunannya mengadopsi sepenuhnya arsitektur bergaya Eropa, terutama gaya Barok. Terpengaruh signifikan dari arsitektur tradisional India. Masyarakat lokal yang memeluk agama Katolik mulai menyesuaikan diri dengan budaya Barat, termasuk gaya arsitektur ini. Ciri asimilasi: penggunaan arsitektur asing yang sepenuhnya menggantikan arsitektur lokal. Akulturasi. Contoh akulturasi bisa ditemukan di Masjid Menara Kudus, Jawa Tengah. Nah, masjid ini itu merupakan gabungan antara budaya Islam dengan budaya Hindu Jawa. Menara masjid ini berbentuk seperti candi Hindu yang terbuat dari bata merah dan biasa ditemukan pada bangunan Hindu Buddha. Bentuk bangunan dan ornamen di sekitarnya menggabungkan elemen budaya lokal dengan fungsi dan karakteristik masjid Islam. Nah, ciri akulturasi itu mempertahankan unsur budaya lokal, yaitu candi Hindu, yang disesuaikan dengan kebutuhan keagamaan Islam, sehingga membentuk karakteristik arsitektur unik. Jadi di sini saya akan menjelaskan wujud bentuk dari seni asimilasi, yaitu adalah musik jazz di Indonesia. Contohnya, beberapa musisi Indonesia seperti Benny Likumahua dan Ida Rasjidi memainkan jazz dengan gaya yang hampir sepenuhnya mengikuti gaya jazz Amerika. Deskripsi musik jazz yang dibawa ke Indonesia oleh penjajah dan pelancong asing mulai diterima dan dimainkan oleh musisi lokal dengan gaya yang sama seperti jazz di Amerika. Jazz dimainkan dengan instrumen, ritme, dan gaya improvisasi khas jazz Amerika tanpa banyak pengaruh dari musik tradisional Indonesia. Ciri-ciri asimilasi dari perwujudan yang tadi adalah musik jazz yang dimainkan di Indonesia ini mengadopsi hampir seluruh aspek budaya musik asing Amerika tanpa menyertakan elemen lokal. Wujud seni dari akulturasi, contohnya seperti wayang kulit di Jawa. Seni wayang kulit yang mengadaptasi cerita dari epik India seperti Ramayana dan Mahabharata, tetapi diubah dan dipadukan dengan nilai-nilai budaya Jawa. Deskripsinya, meskipun menggunakan cerita dari India, bentuk, karakter wayang, bahasa, serta pesan yang disampaikan lebih mencerminkan budaya dan nilai-nilai lokal masyarakat Jawa. Musik pengiringnya juga menggunakan gamelan, alat musik khas Indonesia. Ciri akulturasinya, cerita asing yang diadaptasi, namun dengan gaya, bentuk, pesan lokal sehingga tercipta seni-seni yang mencerminkan identitas campuran antara budaya asing atau budaya India dan budaya lokal, yaitu Jawa. Bye-bye! Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk wujud
makanan dari akulturasi. Sushi dengan sentuhan lokal atau sushi sambal matah. Contohnya, sushi dengan topping sambal matah atau sushi roll yang menggunakan bahan lokal seperti ayam geprek atau saus rendang. Deskripsinya, sushi Jepang diadaptasi dengan menambahkan bumbu atau topping khas Indonesia seperti sambal matah Bali ataupun daging rendang. Walaupun bentuknya menyerupai sushi tradisional, penggunaan bahan dan bumbu lokal memberikan cita rasa yang khas Indonesia, sehingga mencerminkan akulturasi antara budaya makanan Jepang dan Indonesia. Berikut saya sampaikan bentuk wujud makanan dari asimilasi. Hamburger di Indonesia. Burger yang dijual di restoran cepat saji internasional seperti McDonald's atau Burger King di Indonesia. Hamburger yang berasal dari Amerika diadopsi sepenuhnya di Indonesia tanpa perubahan signifikan dalam resep atau penyajian. Bahan-bahan seperti roti ban, daging patty, keju, dan saus khas tetap mempertahankan seperti aslinya, mengikuti selera dan standar barat. Ciri asimilasi. Hamburger tidak mengalami modifikasi besar dan tetap mempertahankan cita rasa dan penyajian aslinya, mirip seperti yang ditemukan di Amerika Serikat.